Mangir, karya Pramudia Anantatoer. Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh. Cahayanya juga hutan, juga laut, juga hewan, dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang di atas bumi. Jawa lain lagi keadaannya gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Bahkan laut Jawa di bawah bulan purnama ikut gelisah, angin meniup tenang. Ombak-ombak makin menggila, sebuah kapal patroli pantai berlayar dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang dan haluan dan buritan meruncing timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang dahsyat. Layar kemudi di haluan menggelembung menerjang gunung-gunung air serong ke barat laut. Sang Patih berhenti di tengah pendopo dekat Damarsewu menegur. Dingin begini anak Anda datang, pasti ada suatu keistimewaan. Mendekatlah. Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya bersujud pada kaki Sang Patih. Ampuni Patik, membangunkan Paduka pada malam ini karena kabar duka. Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga menyalahi aturan perang. Sang Patih menyangkal bahwa itu bukanlah aturan dari raja-raja, melainkan hal tersebut adalah aturan berandal. Bala tentara Tuban pun belum sempat dikerahkan, begitu juga dengan Bupati Jepara. Patra Gading menjawab bahwa Bupati Jepara tewas enggan menyerah. Sisa-sisa bangunan seperti kuil, arca, candi, hal tersebut dikerahkan untuk dibuang ke laut dan tinggal menunggu pengumumannya saja. Pada saat itu, sisa bala tentara dari Tuban mundur menuju timur kota dan tersisa bala tentara dari Demak yang lebih dari 3.000 orang. Boris meraung dan merasa bahwa batu-batu atau sisa bangunan tersebut adalah sebagian dari dirinya. Ia tidak terima, kemudian ia pergi, meninggalkan ruangan. Ia keluar ruangan langsung menuju ke pelantaran depan. Diangkatnya tangga dan dengannya melangkahi pagar papan kayu. Dari balik pagar orang berseru-seru, "Lari dari asrama, lari!" Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban tersebut tentu mengecewakan musafir. Mereka menganggap bahwa para musafir tidak perlu mengagungkan Demak karena keagungannya sudah tiada lagi. Armada besar peninggalan Unus disiapkan 2 tahun untuk mengusir Portugis dan juga melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama di Pulau Jawa. Masuknya perangi ke Jawa sama halnya dengan ancaman langsung dengan Islam. Jika Trenggono tidak memiliki sikap, maka ia tidak memiliki urusan ataupun sesuatu yang harus dilakukan terhadap Islam. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul adalah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri, sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya. 8. Pangeran Sedalapen. Orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita itu. Sultan Trenggono tak mengambil suatu tindakan terhadap ibunya.
Ia makin kerajinan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya. Baik dalam latihan sodor maupun ketangkasan berpadu, Samba memainkan pedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Dan dalam satu kesempatan ini, dia pernah berkata secara terbuka, "Tidak ada yang lebih ampuh daripada pasukan berkuda kami. Maka lihatlah, pasukan kuda kami akan jauh lebih kuat." Kemudian, pasukan berkuda itu datang dan merubung patih tersebut menggunakan kuda mereka masing-masing. Pada suatu kali, kaki kuda Demak mengumpulkan debu di seluruh bumi jauh. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingatlah pasukan kuda kami. Maka tapak kaki yang ada di bumi atau tapak kaki kuda siapapun yang ada di bumi tidak akan pernah terlihat karena sudah tertutup oleh debu dari tapak kaki kuda kami. Demikianlah sang patih mengatakan seperti itu. Patih ini adalah patih baru yang menggantikan mendiang patih lama. Namanya adalah Kalacuil, dan sebagai gantinya dia juga diberi nama Wirabumi, dan nama lengkapnya adalah Kalacuil Sang Wirabumi. Dan sebagai patih dia juga masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil juga tidak kalah terkenal daripada patih sebelumnya. Dan pasar kota juga pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Demikianlah kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berlagang di Malaka ataupun Pasai.